Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ita Nur Halifah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wonogiri. Di sini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Soehardi Suryadiningrat lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Beliau merupakan pendiri Taman Siswa. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat anak adalah manusia yang merdeka, baik secara lahir maupun batin. Mereka berhak mendapatkan pengajaran dan pendidikan untuk mengolah kognitif dan karakter mereka. Dengan merdeka, siswa akan hidup atas kekuatannya sendiri. Kodrat anak adalah bermain. Dengan bermain, anak bisa mengolah cipta, rasa, karsa atau karya, dan pekerti atau tenaga. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara atau dikenal dengan trilogi pendidikan. Ing ngarsa sun tulodo, artinya seorang guru harus mampu menjadi teladan yang baik. Ing Madya Mangun Karso, seorang guru menjadi penyemangat dan motivator handal. Tuturi Handayani, seorang guru mampu menjadi pendorong dan pemaju profesional. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah para pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda, berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidikan berpihak pada anak, berarti bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Alasan kontekstual tentang penerapan Ki Hajar Dewantara. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kondisi saat ini dan yang akan datang. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yang masih relevan hingga saat ini yaitu pendidikan dengan sistem Among dan Tripusat Pendidikan yang memberikan suatu kebebasan berpikir kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya yang ada di dalam diri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berbasis pendidikan karakter seperti nilai keagamaan, kedisiplinan, kejujuran dan tanggung jawab dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan moral pendidikan abad ke-21. Implementasi di sekolah. Contoh penumbuhan karakter yaitu pembiasaan upacara bendera dan berbaris di depan kelas sebelum masuk. Senyum, sapa, dan salam kepada Bapak Ibu guru dan juga teman. Pembiasaan sholat duha di pagi hari. Pengembangan bakat dan seni seperti melukis, menari, dan juga pantomim dapat menumbuhkan kreativitas pada anak. Ki Hajar Dewantara menghendaki pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, pada pembelajaran di kelas, guru memberikan kebebasan untuk anak-anak membangun pengetahuan sehingga mereka terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Hal ini dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga siswa sebagai pusat pembelajaran. Selain itu, pembelajaran harus disampaikan dengan memperhatikan karakteristik siswa dan mendorong siswa untuk terus terbuka dan beradaptasi sesuai perkembangan zaman, agar mereka siap sebagai manusia dan bagian dari masyarakat.
Tantangan dan solusi yang mungkin dihadapi yang pertama yaitu ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai guru, kita harus memberikan motivasi dan menuntun anak agar tercipta kreativitas anak sehingga anak bisa aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran belum maksimal. Yang harus dilakukan adalah melakukan refleksi dan evaluasi secara berkala dan konsisten. Tantangan yang ketiga yaitu sumber daya manusia seperti guru profesional yang belum memadai. Solusinya mengikuti kegiatan pengembangan diri. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya.